Perkenalkan, nama saya Septian Ditya Ilham Ciptadi. NIM saya 21114502 dari kelas 21 IF10. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang monitor OLED. Pengertian monitor OLED, singkatan dari Organic Light Emitting Diode yang mulai dikembangkan pada tahun 1980, merupakan pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED digunakan dalam teknologi elektroluminensi, seperti pada aplikasi tampilan layar atau sensor. Teknologi ini terkenal fleksibel dengan ketipisannya mencapai kurang dari 1 mm. Umumnya, layar OLED banyak dipakai pada perangkat televisi dan smartphone. Layar OLED dikenal sebagai teknologi yang dapat memberikan konsumsi daya. Imbasnya, layar ini dapat menghasilkan level warna hitam yang lebih pekat dan dalam. Dengan kata lain, layar OLED tidak memerlukan OLED. Organic Light Emitting Diode adalah light emitting diode di mana lapisan emissive electroluminescence merupakan lembaran senyawa organik yang akan memancarkan cahaya bila dilalui arus elektrik. Lapisan bahan semikonduktor organik ini diletakkan di antara dua elektroda. Umumnya salah satu elektroda tersebut tembus pandang. Macam-macam monitor OLED. Device OLED dibedakan menjadi dua macam, tergantung dari tipe lapisan organiknya, yaitu 1. Device Small Molecule (SMOLED). Device Small Molecule difabrikasi menggunakan teknik evaporasi vakum dengan meletakkan struktur polimer secara spin casting atau memakai teknik cetak inkjet. Sebutan OLED biasanya mengacu ke Small Molecular OLED. 2. Device Organic Polymer (PLED atau LEP). Device Organic Polymer (PLED atau LEP) tersusun atas suatu lebih lapisan tipis semi penghantar organik yang disisipkan di antara dua elektroda. Salah satu elektroda harus tembus pandang atau transparan. 2. Struktur monitor OLED. Struktur OLED memiliki ketebalan sebesar 100-500 nanometer, sekitar 1/200 ketebalan rambut manusia. Lapisan bahan organik untuk menyusun OLED bisa 2 atau 3 lapis. Bagian-bagian penyusun OLED adalah sebagai berikut. 1. Substrat. Substrat digunakan sebagai tumpuan OLED. Sebagian substrat digunakan plastik, foil, atau kaca. 2. Anode. Anode mengambil elektron atau menambah hole elektron ketika arus mengalir melalui device. 3. Lapisan konduktif. Lapisan ini terbuat dari molekul plastik organik yang berfungsi untuk mengangkut hole dari anode. Salah satu polimer konduktif yang digunakan pada OLED adalah polyanilin. 4. Lapisan emisif. Lapisan ini terbuat dari molekul plastik organik, berbeda dengan di lapisan konduktif, yang berfungsi untuk mengangkut elektron dari katode. Di lapisan ini cahaya dihasilkan. Salah satu polimer yang digunakan pada lapisan emisif adalah polyfluoren. 5. Katode. Katode menyuntikkan elektron ketika arus mengalir melalui device. Cara kerja monitor OLED. Layar OLED mencakup sejumlah komponen. Di dalam struktur yang disebut substrat adalah katoda yang menyediakan elektron, anoda yang menarik elektron, dan bagian tengah atau lapisan organik yang memisahkannya. Di dalam lapisan tengah ada dua lapisan tambahan, salah satunya bertanggung jawab untuk menghasilkan cahaya dan yang lainnya menangkap cahaya. Warna cahaya yang terlihat pada layar OLED dipengaruhi oleh lapisan merah, hijau, dan biru yang melekat pada media. Ketika warna menjadi hitam, piksel dapat dimatikan dan memastikan bahwa tidak ada cahaya yang dihasilkan untuk piksel itu. Metode membuat hitam ini sangat berbeda dari yang digunakan dengan LED. Ketika calon piksel hitam diatur ke hitam pada layar LED, rana piksel ditutup tetapi lampu latar belakang tetap menyala. Kelebihan monitor OLED. Hemat energi karena lampu latar tidak diberi daya. Juga ketika warna hitam digunakan, piksel spesifik itu tidak memerlukan daya sama sekali sehingga lebih menghemat energi. Kecepatan refresh jauh lebih cepat karena piksel shutters tidak digunakan. Dengan lebih sedikit komponen, tampilan dan seluruh perangkat dapat tetap tipis dan ringan.
Warna hitam benar-benar hitam karena piksel tersebut dapat dimatikan sepenuhnya dan tidak ada pencahayaan terdekat dari belakang yang memberikan cahaya hidup di area itu. Hal ini memungkinkan untuk rasio kontras yang sangat tinggi, yaitu kulit putih paling terang di atas kulit hitam paling gelap, mendukung sudut tampilan lebar tanpa kehilangan warna sebanyak LED. Tidak adanya lapisan berlebih memungkinkan untuk tampilan melengkung dan ditekuk. Kekurangan monitor OLED. 1. Karena bagian dari tampilan adalah organik, OLED menunjukkan degradasi warna dari waktu ke waktu yang mempengaruhi kecerahan layar secara keseluruhan dan keseimbangan warna. Ini semakin buruk dengan waktu karena bahan yang dibutuhkan untuk membuat blues meluruh pada tingkat yang lebih cepat daripada merah dan hijau. Layar 2. Layar OLED mahal untuk dibuat, setidaknya dibandingkan dengan teknologi pendahulunya. 3. Baik OLED atau LED menampilkan layar mengalami burn-in jika piksel tertentu digunakan terlalu lama dalam jangka waktu yang lama. Tetapi efeknya lebih besar pada OLED, namun efek ini sebagian ditentukan oleh jumlah piksel per inci. Sekian dan terima kasih. 5 menit anjir.